Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung seri J yang paling murah, yaitu J1 Ace. Saya membeli warna HP ini secara acak dan ternyata dapat warna biru. Cukup unik, tapi rasanya tidak banyak orang yang suka dengan warna ini. Saya sih cukup suka karena nggak bikin bosen. Dan kadang ada orang yang bertanya, HP apa sih? Kelihatannya beda. Di samping warnanya, desainnya juga agak sedikit beda dengan seri J yang lain. Walaupun cuma di bagian sudut yang terlihat seperti pelindung bahu kesatria di zaman dulu. Menurut saya ini sentuhan yang bagus. Minimal ada bedanya lah. Bentuknya kecil dengan layout yang cukup standar buat HP Samsung. Tombol power di sebelah kanan, volume di sebelah kiri, mikrofon dan slot USB di bawah, dan lubang jack 3,5 mm di atas. Di bagian depan ada earpiece, proximity sensor, dan kamera depan 2 megapiksel dan tombol menu di bawahnya. Samsung juga memberikan sedikit aksen besi di sekeliling bagian depan ini. Sentuhan bagus. Di bagian belakang ada speaker, kamera 5 megapiksel, LED flash, serta logo-logonya. Bodi yang membalut J1S tentu saja berbahan plastik. Secara spesifikasi, saya memang tidak pernah berharap dari ponsel Samsung selain flagshipnya seperti seri S dan Note. J1S saja OS-nya masih KitKat. Dan sampai sekarang tidak ada kabar kalau akan mendapat update ke Lollipop, apalagi Marshmallow. Layarnya memiliki ukuran 4,3 inci dan beresolusi 480x800 pixel dengan panel Super AMOLED. Walaupun tidak punya warna yang sekontras Note 4 tentu saja, tapi lebih kontras dibandingkan Lenovo P1 Turbo, yang sekarang sedang saya pakai dan nanti akan saya review. Oh iya, saat menonton YouTube, J1S tidak punya pilihan resolusi lebih dari 360p. Sangat aneh, padahal resolusi layarnya lebih dari itu. Prosesornya quad-core 1,2 GHz dan RAM-nya 768MB. Memori internalnya 4GB dan bisa ditambah memori eksternal hingga 128GB. HP ini sudah mendukung 2 kartu SIM sekaligus dan sudah mendukung jaringan LTE. Secara keseluruhan, performa dari HP ini di atas ekspektasi saya, atau mungkin ekspektasi saya yang terlalu merendahkan. Proses menjelajahi menu dijalankan dengan lancar, dan loncat dari satu aplikasi ke aplikasi lain pun terasa cepat. Tapi untuk aplikasi tertentu seperti Gallery atau Google Maps, dan mungkin ada lagi yang lain, terkadang akan terjadi error dan mengharuskan kita untuk membuka ulang aplikasi itu supaya berjalan lagi. Walaupun jarang, tapi itu sangat mengesalkan. Untuk bermain game, J1S bisa melibas game seperti Angry Birds dan Plants vs Zombies dengan baik, serta Lara Croft Go dalam mode gambar yang rendah. Tapi jika kita setting ke dalam mode gambar tertinggi, HP-nya akan langsung ngambek dan layarnya langsung beku, bahkan terkadang sampai restart sendiri. Wajar sih. Sisi positifnya, HP ini tidak pernah terasa panas walaupun dimainkan lama-lama. Performa baterainya juga bisa diterima. Selama Anda tidak menggunakan HP ini secara intens, baterainya bisa bertahan sampai malam hari. J1S memiliki mode ultra power saving yang bisa menghemat baterai dalam jumlah yang sangat besar. Tapi fungsi dari HP ini jadi terbatas pada menelpon, SMS, browsing, dan beberapa fungsi lainnya. Data seluler pun akan dimatikan jika layarnya mati. Jadi misalnya ada pesan line yang dikirim ke HP ini, oh iya, line masih bisa di mode ini, pesannya tidak akan masuk sebelum layarnya diaktifkan. Bluetooth dan Wi-Fi tidak akan bisa hidup. Email pun tidak bisa diakses. Kompensasi yang cukup besar, tapi penghematannya memang gila-gilaan. Selain menghemat energi, saya rasa mode ini cocok untuk dipakai oleh orang tua yang tidak mau repot dengan smartphone-nya, selain untuk menelpon dan SMS, atau kalkulator juga. Untuk kamera, fitur di dalam J1 terbilang memadai walaupun tidak terlalu berguna karena kualitas gambarnya juga tetap tidak bagus. Detailnya tidak ada, pembagian kontrasnya parah, pemotretan low light juga mediocre. Untuk kamera depan, kualitasnya agak mendingan, dan ternyata punya fitur gestur tangan yang bisa digunakan untuk mengambil selfie tanpa menyentuh layar. Kesimpulan dari J1S gampang, saya tidak merekomendasikan HP ini. Sebenarnya tidak ada kesalahan besar dari HP ini. Penggunaannya lancar, layarnya bagus, baterainya pun awet. Semua yang penting sudah ada di sini. Tapi hal itu terasa tidak cukup jika kita melihat HP lain dengan harga sekelas seperti Xiaomi Redmi 2, Lenovo A6000, atau Andromax R. HP-HP tersebut memiliki kemampuan dan fitur yang melebihi J1S dengan harga yang tidak jauh berbeda. Satu-satunya kekurangan mereka hanyalah nama Samsung yang sudah memiliki kepercayaan banyak orang, karena produk-produk Samsung memang dikenal berkualitas. Jadi, J1S hanya cocok bagi Anda yang HP-nya harus bermerek Samsung.
Terima kasih sudah menonton. Jika Anda tidak suka dengan video ini, Anda pasti sudah menunggu-nunggu untuk menekan tombol dislike. Tekan saja. Tapi jika Anda suka, lakukan hal-hal menyenangkan seperti like, share, dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya dari Gadgetin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo!